Ijazah palsunya Jokowi. Tiba-tiba UGM berdalih ijazah Jokowi hilang. Hello, kampus internasional sekelas UGM, malu-maluin sekali. UGM loh, kelas UGM terkenal di antero jagat, bikin statement receh seperti ini. Kalian ditablek duit berapa sih? Saya adalah orang yang selalu mengikuti perkembangan berita, termasuk berita ini. Jadi gimana ya, ini udah jadi tugasnya pendukung Pak Jokowi, dalam tanda kutip Ernakan Mulyono, untuk mengkonfirmasi atau membuktikan benar nggak? Apakah benar ijazah Jokowi hilang dari UGM? Coba kita lihat ya, sumbernya dari mana itu yang mengatakan pertama kali bahwa ijazah Jokowi hilang. Oh, ternyata Markus Priyogunarto, guru besar UGM ya. Markus juga menyatakan bahwa Jokowi itu melakukan pemalsuan ijazah yang tidak berdasar. Nah, sebenarnya siapa Markus ini? Yuk kita ulik yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang hoax yang menurut saya sangat lucu sekali ya. Tetapi meskipun ini sudah kelihatan hoax dan sangat kelihatan lucu, tetapi tetap saja bagi para sudrun dengan EQ 78 ya, hoax ini dipercaya dan juga disebarluaskan. Jadi gini teman-teman ya, kemarin-kemarin ini ada isu bahwa pihak UGM katanya menyebut bahwa ijazah Jokowi di UGM hilang. Bikin isu-isu sendiri, disebarin sendiri, heboh-heboh sendiri. Tapi ujung-ujungnya yang disalahkan Jokowi, menuduh ini semuanya adalah skenarionya Jokowi ya. Padahal sangat mudah sekali dipatahkan isu tersebut ya. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pendidikan menyimpan ijazah asli alumninya? Ijazah asli alumninya ya dibawa pulang, bro. Waduh. Nah, apalagi ya? Lagi pula teman-teman ya, hoax itu hanya muncul di satu media online saja ya, media online yang nggak jelas. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Iya, Jadi setelah menyebarkan isu bahwa UGM kehilangan ijazah Pak Jokowi, disusul juga dengan isu lanjutan, saya yakin disebarkan oleh pihak yang sama, yaitu seolah-olah itu memberikan prediksi bahwa sebentar lagi akan ada universitas tertua yang kebakaran. Dengan tujuan hilangkan barang bukti ya. Jadi semacam ya sekolahannya lah gitu ya. Universitasnya yang dibakar gitu loh. Ngapain dibakar gitu loh. Orang universitasnya sudah memberikan klarifikasi bahwa ijazahnya Jokowi itu asli berdasarkan data yang sudah pernah dibeber baik dari pihak fakultas maupun pihak rektorat. Ngapain harus dibakar, bro? Aduh, hoax murahan ya. Lanjut. Kocak, ini sungguh kocak narasi ini. Laman Google ini. UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Pengamat publik desak audit forensik. Setelah muncul VT ataupun Twitter dari Dian Sandi tentang ijazah asli Jokowi dan juga beberapa VT yang menyatakan ada kuasa hukum Jokowi soal ijazah palsunya Jokowi.
Tiba-tiba UGM berdalih ijazah Jokowi hilang. Hello, kampus internasional sekelas UGM. Kenapa bikin statement seperti ini kalau ini benar? Malu-maluin sekali. UGM loh, kelas UGM loh, terkenal di antero jagat, bikin statement receh seperti ini. Kalian ditablek duit berapa sih? Kalian ditablek jabatan apa sih? Kok sampai mati-matian ngebela si Mulyono ini? Justru semakin kalian sibuk sendiri bikin statement, semakin kalian sibuk sendiri ngurusin si Mulyono ini, semakin publik itu yakin, semakin masyarakat itu yakin ada udang di balik bakwan. Rakyat itu nggak bodoh sekarang ini. Malah kalian kok jungkir balik jempalitan, bikin statement yang enggak. Ini termasuk statement receh loh. Dan nggak main-main loh, sekelas UGM kok bikin laman seperti ini. Dan apakah rakyat percaya dengan pemerintahan saat ini? Miris sekali. Logikanya di mana? Kampus segede UGM, terkenal seantero jagat, kok tiba-tiba berdalih ijazah Jokowi hilang. Hello Bapak Rektor yang terhormat, hello Bapak Dekan yang terhormat, hello Civitas Akademika UGM yang terhormat. Ada apa dengan kalian? Ya, ini ya yang saya katakan. Sibuk-sibuk sendiri, bikin-bikin hoax sendiri, disebar-sebarin sendiri, heboh-heboh sendiri, ujung-ujungnya ya kan, Jokowi yang disalahkan gitu loh. Bikin ngakak, ini sebuah skenario yang murahan ya kan, mudah dibaca. Justru kamilah ternak-ternak Mulyono ini yang melihat ya gaya menyebarkan hoax yang kalian lakukan ini murahan gitu loh. Cara lama udah ketinggalan zaman. Cara-cara seperti ini ya kan, penggiringan opini seperti ini ya, seolah-olah itu UGM berusaha menghilangkan jejak. Ini mudah sekali dibantah begitu loh, bahkan oleh anak SD sekalipun. Aduh, kasihan kali aku sama para pembenci Jokowi ini ya. Sengklek semua otaknya. Lanjut. Saya adalah salah satu orang yang nggak pernah bilang bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu. Dan saya adalah orang yang nggak pernah memposting atau bahkan membahas soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Tapi saya adalah orang yang selalu mengikuti perkembangan berita, termasuk berita ini. Jadi gimana ya? Ini udah jadi tugasnya pendukung Pak Jokowi, dalam tanda kutip ternakan Mulyono, untuk mengkonfirmasi atau membuktikan benar nggak orang yang bersangkutan di UGM ini mengatakan hal yang dimuat oleh berita ini. Iya, tahu kan dengan orang ini. Bagi teman-teman yang sering mengikuti konten-konten yang kami buat ya, baik di channel ini maupun di channel sebelumnya, pasti ya tidak sekali dua kali melihat orang yang satu ini. Ya, tadi ngomongnya apa? Saya tidak pernah menuduh, nggak pernah menuduh, takut ya, takut diperkarakan ya, takut diperkarakan. Ujung-ujungnya membahas isu UGM yang kehilangan data. Padahal itu isu yang mereka buat sendiri ya kan. Tetapi yang membuat saya tertarik adalah pernyataan dia sebelumnya bahwa saya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi palsu.
Tahu kan? Ya gini model orangnya gitu loh. Ketika diseriusin oleh Jokowi, klarifikasi, takut diperkarakan ke pengadilan. Kasihan, kasihan. Lanjut, lanjut. Teman-teman, apakah kalian percaya dengan berita ini? UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Udahlah, jujur aja. Kalau memang kalau memang palsu, bilang palsu. Kalau enggak, ya tunjukin buktinya gitu. Hah? Apakah benar ijazah Jokowi hilang dari UGM? Coba kita lihat ya, sumbernya dari mana itu yang mengatakan pertama kali bahwa ijazah Jokowi hilang. Oh, ternyata Markus Priyogunarto, guru besar UGM ya. Markus juga menyatakan bahwa Jokowi itu melakukan pemalsuan ijazah yang tidak berdasar. Nah, sebenarnya siapa Markus ini? Yuk kita ulik yuk. Ternyata Markus ini dulu pada tahun 2019 itu pernah ditunjuk sama Pak Jokowi untuk menjadi calon Dewan Pengawas KPK. Jadi pada tahun 2019 itu ada banyak calon Dewan Pengawas KPK, tapi yang dipilih hanya 5 orang saja, Nah, sesuai dengan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 bahwa kelima Dewan Pengawas KPK ini ditunjuk langsung oleh Presiden atau ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi. Dan ternyata saat itu Markus ini tidak masuk jadi Dewan Pengawas KPK. Jadi intinya Markus ini, guru besar UGM ini juga barisan sakit hati. Nah, jadi besok tanggal 15 itu yang akan datang ke UGM kan ada Egy Sujana, Menteri Panci, Roy Suryo, Dr. Tifa. Pokoknya mereka semua itu kumpulan sakit hati semua sama Jokowi. Kalau cari berita itu jangan hanya dari satu sumber saja. Jadi carilah berita dari berbagai sumber. Banyak tuh, ada Kompas, ada iNews, dan ada yang bilang bahwa tunjukin aja ijazah Jokowi clear, masalahnya gimana bisa clear. Namanya aja juga penuduh, di mana-mana penuduh itu harus membawa barang bukti apa yang dituduhkan. Bukan kok menuduh tapi meminta barang buktinya kepada yang dituduh, kan aneh. Duh, malah hujan lagi. Ye, ada yang bilang juga yang dicari ijazahnya kok yang dikeluarin pengacaranya. Bukan masalah itu, karena ini masalah pencemaran nama baik, bro. Jadi besok kalau misalnya rombongan sakit hati itu pada sampai Solo dan ternyata ijazah Pak Jokowi itu terbukti asli, berarti kalian siap-siap aja masuk ke jeruji besi. Kenapa nggak kapok ya? Padahal dulu Sugi Nur itu sama Bambang Tri itu ngusik-usik ijazah palsu Jokowi dan tidak terbukti, dan mereka berdua masuk penjara loh. Nah, dan saat mereka berdua itu masuk ke penjara, mereka berdua itu malah pada bercakar-cakaran sendiri. Istilahnya pada ingin nyelamatin diri sendiri. Jadi saya ucapkan buat kalian yang besok tanggal 16 April ini mau ke Solo, mau ke rumah Pak Jokowi, mudah-mudahan cita-cita kalian cepat terkabul untuk memakai baju Shopee logo. Yang menyatakan itu Markus Priyogunarto ya, yang menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi hilang. Dulu ada, sekarang nggak ada, sebentar ya kan. Yang membuat saya itu bingung ya, kenapa berita seheboh ini itu hanya muncul di satu media online. Dan nama media online-nya itu juga aneh. Sawitku katanya. Ini sebetulnya adalah media yang fokus membahas tentang berbagai hal tentang pertanian sawit. Mulai cara menanam, cara memanen, cara persemaian, cara menjual ya kan, cara mengendapkan CPO dan lain sebagainya, cara impor, mungkin seperti itu. Tapi akhir-akhir ini oleh para sudrun disulap menjadi media untuk menyerang Jokowi. Kok media lain nggak ada gitu loh.
Itu yang saya bingung gitu loh. Kenapa kok media lain nggak ada yang mengulas gitu loh bahwa ijazahnya Jokowi di UGM itu hilang. Lagian ya kan, mana ada sih universitas itu menyimpan ijazahnya alumni. Aduh, lanjut. Nah, kan? Kemarin selalu teriak-teriak ijazah Pak Jokowi palsu. Begitu para pengacara Pak Jokowi berkunjung ke Solo dan ada rencana kerana hukum, mereka bilang, ngapain bawa pengacara? Kenapa kalian? Pada takut? Haha. Mengingat sidang-sidang sebelumnya sudah ada yang dipenjara, Gus Nur sama Bambang Tri ya. Tadi kita juga melihat ya para pembenci Jokowi yang sudah mulai mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi palsu. Padahal ya kan, aduh, selama ini mereka omongannya pedas sekali ya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan apa dari ini semua. Banyak bukti yang sudah berkembang terus, makin ditutupi. Woi, binatang-binatang, dasar kalian binatang kalian ya. Setelah pihak UGM verifikasi benar-benar mengatakan ijazah asli Pak Jokowi itu dikeluarkan oleh UGM, kalian mundur ya, takut ya, takut kalian dituntut oleh UGM ya kan. Ya. Kalau UGM melaporkan kalian udah bisa, karena kalian itu udah membuat citra UGM itu buruk ya di universitas yang ada di Indonesia ini. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah asli Pak Jokowi. Jadi kalian menuduh UGM memalsukan ya. Setelah UGM meluruskan semuanya dengan statement ucapan oleh Sianipar atau Rismon Hasyolan Sianipar itu juga manusia-manusia nggak ini tuh nanti kena juga itu ya. Biarpun orang Batak saya nggak bela itu statementnya itu, menuduh juga itu ijazah palsu Pak Jokowi ya. Kalian itu manusia biadab kalian. Tujuan kalian itu bukan hanya ijazah asli Pak Jokowi lagi. Kalian udah sengaja membuat priming-priming gila kalian di Indonesia ini ya kan. Kemarin ijazah UGM-nya, sekarang ijazah SD, SMP, SMA kalian permasalahkan lagi. Dasar, aduh, ini manusia apa tujuannya ini binatang-binatang ini. Dasar kalian manusia biadab kalian semua. Iya, sengaja kalian membuat huru hara di Indonesia ini. Aduh, ibu-ibu sompak ini. Oke, ya, semua kalian juga nanti terima kalau pihak Pak Jokowi atau penasihat Pak Jokowi melaporkan balik kalian itu ya. Kalian masuk ya. Nah, kalian harus masuk kalian nanti. Tolong Pak Prabowo itu biar diadu fakta semua ini, binatang-binatang ini. Binatang kadron ini. Iya. Netizen barusan menyindir gitu ya para golongan pembenci yang saat ini mulai soft gitu lah. Narasi-narasi yang dikembangkan, tuduhan-tuduhan yang dikembangkan sudah berubah menjadi dugaan. Dan video yang di-stitch oleh netizen barusan ini sebetulnya adalah video lama gitu ya, ketika mereka itu masih bersemangat-semangatnya. Tetapi begitu Pak Jokowi mengumpulkan kuasa hukumnya, kemudian berencana memperkarakan fitnahan-fitnahan selama ini yang dituduhkan kepadanya terkait ijazah, mereka mulai soft. Mereka mengatakan mau bersilaturahmi, mau berhalal bihalal. Kami tidak pernah menuduh, kami cuma menduga dan ingin melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Ferguson, enak aja kau mau cuci tangan. UGM, ayo jangan diam aja UGM. Itu tuntut yang selama ini menuduh ijazahnya Jokowi palsu dan juga mendiskreditkan lembagamu. Jangan diam aja. Lanjut. Adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas. Ibu Rektor, tidak ada yang percaya ya, tidak ada yang percaya lagi sama rektor pun. Kenapa? Karena MK saja bisa itu dibolak-balikkan, entah dengan uang, entah dengan apa, entah dengan kekuasaan. Apalagi hanya Ibu Rektor. Nggak ada yang percaya dekan, rektor, teman ada itu. Adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua,
Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Siapa bilang, Pak? Siapa bilang nggak ada orang yang percaya dengan pernyataan Rektorat UGM? Ini pernyataan resmi loh, Pak ya. Berbohong ataukah tidak berbohong itu adalah resmi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak UGM. Ya banyak orang lah, Pak, yang percaya. Dari 10 orang yang disurvei mungkin 9 orang akan mengatakan percaya dan hanya 1 orang yang tidak percaya, dan itu kemungkinan besar adalah anak Abah. Yang justru kami tidak percaya itu adalah kepada Anda gitu loh. Anda ini sudah tua tapi ngomongnya nggak menggunakan pendekatan keilmuan ya, hanya pendekatan kebencian. Kemungkinan besar Anda ini, saya patut menduga ya, dari logatnya sepertinya ini tetangga saya ya, karena saat ini kan kantor kami ada di Bali gitu. Dari logatnya sepertinya Bapak ini adalah orang di Bali gitu ya. Dan sepertinya dulu dia adalah pendukung Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi berpecah kongsi dengan partai terbesar di Indonesia, mungkin yang bersangkutan kuciwa. Lanjut. Sangat menarik di saat Bapak Jokowi menabuh genderang perang ya terhadap para orang-orang elit-elit politik yang memfitnah tentang ijazah. Loh, kok tiba-tiba para pemfitnah itu pada diam saja ya? Biasanya mereka sangat vokal ya. Bapak Jokowi mengancam akan menempuh jalur hukum tentang fitnah-fitnah tentang ijazah palsu yang sudah dipublikkan. Tapi di saat keterangan Pak Jokowi dan juga para pengacara ini disampaikan ke media, belum ada satu elit pun ya yang biasanya keluar-keluar tentang ijazah palsu, mereka menantang balik. Kenapa? Takut. Karena saya tahu ya, dulu mereka berani berkata dan berkeluar-keluar seperti itu karena tahu betul bagaimana Bapak Jokowi tidak mungkin di saat menjadi presiden Bapak Jokowi memenjarakan orang yang memfitnah. Dan itu memang terjadi. Di saat Bapak Jokowi menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Tapi saat ini Bapak Jokowi hanyalah masyarakat biasa, seorang mantan presiden yang pastinya walaupun presiden ataupun bukan menjadi presiden memiliki hak yang sama di mata hukum. Bapak Jokowi perlu melaporkan orang-orang seperti itu dan menantang balik. Tapi lucunya orang-orang tersebut marah pada diam. Pada ngumpet kemana? Sudah saya katakan Bang, ya kan para pemfitnah itu bisanya cuma bacot ya. Ternyata ada 3 ya karakter ya para pembenci Pak Jokowi. Pertama itu suka bacot, nggak bisa membuktikan. Kedua itu suka menyebarkan hoax. Yang ketiga, kalau nggak menyebarkan hoax ya kemakan hoax. Begitu Pak Jokowi menyeriusinya dan katanya akan mempersoalkan kerana hukum, mereka pada keder, mereka pada klarifikasi, mereka pada menghapus konten-konten yang selama ini menuduh ijazahnya Jokowi palsu, takut dijadikan barang bukti. Aduh, baru digertak ya kan, baru digertak udah pada keder ya. Lanjut. Besok-besok kalau ada polisi nanyain SIM, bilang Pak polisi sakit hati. Atau Pak polisi kalau menuduh nggak punya SIM, bilang aja Pak polisi harus membuktikan kali ya, karena udah menuduh atau bawa tetangga bila bla 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 bla. Ini kata orang yang sakit hati, yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, membuat analogi kalau ada polisi minta SIM, katanya gitu ya, minta SIM, maka bilang aja, Pak, Bapak sakit hati sama saya, kok nanyain SIM, saya nggak mau nunjukin. Begitu. Saya kasih tahu ya Mas. Bapak polisi itu orang yang berwenang. Dia punya hak bertanya tentang SIM. Karena apa? Ada protokolernya. Kapan Bapak polisi menanyakan SIM kamu? Kalau polisi ujuk-ujuk datang ke rumah kamu tanpa surat perintah, tanpa ada aturan yang benar, nanyakan SIM kamu, untuk apa Pak? SIM, Bapak nanya SIM saya untuk apa? Boleh kamu menolak. Tapi kalau di jalanan kamu ngebut, nggak pakai helm, disuruh berhenti, mana SIM-nya? Kamu harus tunjukin SIM-nya.
Karena apa? Kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, kalau Pak Jokowi, kamu tuduh ijazah palsu, atas dasar apa? Kamu pihak berwenang. Pak Jokowi melakukan kesalahan. Apa kesalahan Pak Jokowi sampai beliau harus menunjukkan ijazahnya? Ada peraturan apa yang dilanggar oleh Pak Jokowi sampai beliau harus menunjukkan ijazahnya? Ada masalah apa dengan Pak Jokowi sampai beliau itu dipaksa menunjukkan ijazah aslinya? Bikin analogi yang apple to apple, Mas. Ya. Jangan bikin analogi yang bikin orang ketawa. Kalau masih belum cerdas, tidak usah komentar. Malu-maluin nanti. Ya, ini adalah sebuah jawaban dari DJ Ternak Mulyono ya. Anak Mulyono dulu DJ Anak Jenderal ya kan, yang menurut saya sangat pencerahannya sangat bagus sekali ya. Jadi ya seperti itulah ya apa yang disampaikan oleh anak Abah. Jadi menganalogikan tuduhan ijazah palsu mereka kepada Pak Jokowi yang selama ini selalu dimentahkan oleh prinsip hukum bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Dia analogikan dengan polisi yang ingin melihat bukan ingin melihat ya, tapi mensidak gitu ya, atau operasi lalu lintas ya, operasi lalin ya, yang meminta SIM atau STNK si pengendara kendaraan bermotor. Sudah dijelaskan sama DJ Anak Jenderal ya, koplaknya kelihatan kan? Iyalah, kok bisa? Itu dua perkara yang berbeda, bro. Aduh. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang isu lanjutan yang disebarkan bahwa sebentar lagi akan ada universitas yang terbakar ya. Waduh, seolah Jokowi akan melakukan strategi bumi hangus ya, demi data-datanya di universitas tidak terlacak lagi. Wah. Benar kata banyak orang ya, kalau tidak menyebarkan hoax ya kemakan hoax ya. Ya udah gitu bisanya ya, cuma bacot ya kan, bacot doang ya, dan nggak pernah bisa membuktikan bacotannya. Itu adalah 3 karakter yang pasti dimiliki oleh Sudrun, Badrun ya, Sengkuni ya, Sengkuniwati, Badrunwati, Kadrunwati ya, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.